Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Riz Lubis. Biarlah terus tetap kita intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak pernah jenuh-jenuh memberikan kepada saudara ceramah khotbah, berikan masukan-masukan motivasi. Tadi saudara saya dapat video singkat dari seseorang dan ini sangat memberkati saya. Saya rindu juga ini menjadi berkat buat saudara. Itu pertama alasan saya kenapa saya buat video hari ini. Yang kedua, saya mau menanggapi video ini karena sesuai dengan apa yang kami lakukan di dalam penggembalaan kami, saudara. Kalau Anda tidak sabar, segera kita tayangkan, tetapi ingat ya, ini harus ditonton sampai selesai supaya Anda dapat berkat yang besar, karena nanti di akhirnya juga ada ceramah singkat atau renungan singkat yang saya berikan buat saudara. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, jangan lupa. Oke? Obis, salam damai. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 Mei 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pernyataan mengejutkan. Ia meminta para gubernur negara bagian agar membuka gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya. Jika mereka tidak bersedia membukanya, Trump mengancam akan melangkahi mereka. Selanjutnya, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa gereja itu penting. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa kita tidak mendengar pernyataan semacam itu dari gembala-gembala gereja? Mengapa kita justru mendengar pernyataan bahwa gereja itu penting dan harus tetap dibuka dari seorang pemimpin sipil? Saat wabah virus corona ini, banyak uskup malah sibuk menjadi kaki tangan pemerintah sipil untuk melarang ibadah publik. Padahal di saat yang sama, pasar dan toko-toko boleh tetap buka dengan menerapkan persyaratan social distancing dan persyaratan higienis lainnya. Apakah persyaratan itu tidak bisa diterapkan di gereja? Seharusnya bisa. Jika ada niat, pasti ada jalan. Tapi kalau niat sudah tidak ada, yang tersisa adalah 1000 alasan. Gereja harus ditutup, tapi pasar dan toko boleh tetap buka karena gereja dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak penting, sementara pasar dan toko penting. Ini jelas logika berpikir yang terbalik, yang sangat memalukan. Para uskup tidak berupaya protes atas pengkategorian yang kurang ajar ini. Jangankan uskup, bahkan Paus Fransiskus juga bersikap serupa. Ketika para uskup Italia meminta pemerintah untuk mengizinkan gereja-gereja melakukan misa bagi publik, Paus Fransiskus bukannya membela tuntutan para uskup, tapi malah meminta mereka untuk taat pada pemerintah. Seharusnya Paus Fransiskus dan para uskup yang melarang misa bagi publik malu pada pernyataan Donald Trump. Seharusnya mereka meminta pemerintah tetap mengizinkan gereja melakukan kegiatannya dengan menerapkan persyaratan yang dibutuhkan. Seperti kata Donald Trump, kita membutuhkan lebih banyak doa, bukan lebih sedikit. Apa gunanya mengajak seluruh dunia berdoa pada tanggal 14 Mei yang lalu, tapi di saat yang sama diam dan setuju ketika gereja dianggap tidak penting? Berikut adalah cuplikan video pernyataan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey. Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogue, and mosques as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. If there's any question, they're going to have to call me, but they're not going to be successful in that call. These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray.
I know them well. They love their congregations. They love their people. They don't want anything bad to happen to them or to anybody else. The governors need to do the right thing and allow these very important, essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Thank you. Nah, tadi kita sudah saksikan itu bagaimana pernyataan Donald Trump, ya, yang sangat luar biasanya. Pernyataan Donald Trump ini adalah melebihi dari uskup-uskup yang ada, karena pada waktu itu justru uskup-uskup, ya, tidak berbicara. Mereka diam saja, gereja mereka disuruh tutup, sementara tempat-tempat bisnis masih ada yang buka. Nah, Donald Trump berani berbicara demikian. Ini saya anggap luar biasa. Ini kalau bukan karena ada roh yang menyala-nyala, roh yang menyambar, saya yakin gak akan pernah dia berani mengucapkan demikian. Ada ucapan dia yang lebih luar biasa lagi yang mungkin tidak saya sampaikan di tempat ini, karena itu akan membawa atau seperti membawa konflik lah begitu ya. Tapi itu radikal benar ucapan itu, saudara. Itu untuk kekristenan baik, tapi tidak boleh saya ucapkan di sini. Saudara, kenapa saya tayangkan ini? Ya, ini adalah sesuai dengan apa yang kami buat, apa yang kami lakukan. Ya, kenapa kita harus tetap ibadah, harus tetap jalan ibadah? Ya, walaupun ada COVID, ya, 19. Tapi kenapa kita tetap harus ibadah? Maksudnya harus buka ibadah bersama jemaat, bukan sendiri-sendiri, bukan bersama jemaat. Ya, biasa aja, normal aja. Ya, kenapa? Karena ada ayat-ayatnya ya. Saya akan bacakan ayat-ayatnya ya, oke ya. Saya akan bacakan. Oh, saya bacakan dulu. Ya, oke, mulai dari sini saya bacakan dulu. Ya. Saya akan bacakan kepada saudara. Ya. Janganlah, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, di sini ada kata janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti ini bukan sendiri-sendiri. Ini kelompok orang yang cukup lumayan banyak, ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru dalam kondisi seperti ini, saudara, harusnya kita makin sering berkumpul, menyembah, memuji Tuhan. Ya, kalaupun memang kita harus menggunakan namanya protokol kesehatan nggak apa-apa ya. Namun tidak boleh situasi pandemik seperti ini justru kita malah tidak berkumpul bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Kita berkumpul ya bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Karena di situ dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya melihat dan saya sudah pernah sampaikan di YouTube kami, Metanoia, bahwa memang ini zaman penampian. Jadi nanti akan tertampi ya, mana yang gandum berisi, mana yang gandum kosong. Gandum kosong akan terbang dibawa oleh angin, gandum yang berisi akan tetap. Itu yang Yesus bilang kepada Petrus, Simon, Simon, dia katakan, iblis menuntut untuk menampi ya, jadi sedang ditampi. Ya, jadi kalau kita memang orang-orang yang betul-betul menyambar ya, hidup di dalam Tuhan, ya pasti kita bisa ya. Oke, terus ada dua ayat lagi ya, saya akan bacakan. Di dalam Yosua 24. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu
telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lihat ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang mengerikan, yang negerinya kamu diami ini. Jadi suruh pilih. Tapi Yosua tetap mau ibadah, saudara. Yang terakhir, ya, saya akan katakan, tetaplah berdoa. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, dari 3 ayat tadi saya rasa sudah cukup ya untuk kita bisa rangkum. Yang pertama di situ dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang di Yosua tadi 24 di situ dikatakan, saudara, kalau kamu anggap ibadah dengan Allah kamu yang baik, ya silakan. Tapi kami tetap beribadah kepada Allah kami, ya. Itu. Jadi saya tetap ada ibadah di hari Minggu. Tetap ada ibadah kami selama pandemik COVID-19 ini, ya, kami tetap ada ibadah. Nggak pernah kemarin libur, nggak pernah tutup. Tetap metanoia lihat. Ya, hari Minggu ibadah, nanti pasti Senin atau Selasanya sudah di-upload ya di YouTube, ya. Terus tetaplah berdoa. Yang terakhir, mari kita banyak doa, banyak doa, banyak doa. Ya, saya rasa udah ya, berdoa. Oke, mari kita tetap berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka yang mendengar ini, biar mereka tetap mau menyembah, memuji Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Tidak tutup gereja. Di dalam nama Yesus aku berdoa, terbukalah gereja. Haleluya. Amin.